Apa yang dimaksud dengan hazwa mangkibaihi, sejajar dengan bahu itu? Ternyata dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i ini adalah wa yarfa'ul yadaihi hazwa mangkibaihi bihaitsu yuhadhi atrafu asabi'ihi a'la uzunaihi. Ternyata yang mengangkat kedua tangan sejajar bahu itu adalah sekira-kiranya yuhadhi atrafu, mensejajarkan telunjuk-telunjuk jari-jarinya ini, jari-jari kita ini, a'la uzunaihi, di atas dua telinga. Nah, kak itu sekalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang ulun hormati para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid Al-Liqa Babus Salam, bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita membahas masalah niat salat. Niat salat ini letaknya di hati dan wajib dilakukan. Yang dibaca itu adalah mulai dari menyengaja kita salat, lalu disebutkan salatnya salat apa, fardu atau sunat dan segalanya. Jadi senghajaku salat fardu maghrib, nah itu senghajaku salat fardu isya, nah itu yang wajib. Adapun menghadap kiblat, lalu jumlah rakaat, lalu sebutan dengan lillahi ta'ala-nya, itu termasuk sunat, jadi bukan wajib. Nah, bukan wajib tapi sunnah. Nah, kapan kita mulainya? Yaitu mulai ketika mengangkat takbir Allah, mulai kita melakukan perbuatan A, dari A itu langsung mulai sengajaku salat fardu maghrib. Nah, paling tidak seperti itu. Nah, itu bahasan-bahasan kita di antara yang kita bahas pada minggu yang lalu. Pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan ar-ruknus tsani, rukun yang kedua, at-takbir, yaitu takbir. Maksudnya di sini adalah takbiratul ihram. Al-muradu bihi takbiratul ihram. Yang dimaksud dengan takbir di sini adalah disebut dengan takbiratul ihram. Nah, wa summiyat bidzalika, disebut sebagai takbiratul ihram li'annahu yahramu biha 'alal musalli, karena di waktu mulai salat, mulai takbiratul ihram itu diharamkan 'alal musalli, atas orang-orang salat, maka halalan lahu qablaha min mufsidatis salati, yang asalnya adalah boleh kita melakukan sesuatu, tapi sejak mulai takbiratul ihram maka diharamkan kita melakukan sesuatu yang asalnya halal. Misalnya bapandir ini kan, bicara ini kan adalah halal, tapi ketika mulai kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, nah sejak itu kita sudah diharamkan melakukan perbuatan yang asalnya halal. Nah ini pang kayak kakanakan kan, kayak anak-anak kita kan, Allahu Akbar, wah habis ini kita main apa? Itu akan ya deng lah. Nah, kalau yang sudah kita berusia seperti ini tentunya tidak lagi, artinya batal salat kita. Nah, itulah yang disebut dengan takbiratul ihram. Kal akli,
yang asalnya sebelumnya makan itu halal, tapi ketika mulai takbiratul ihram makan itu pun sudah tidak boleh lagi. Nah, kalau pang misalnya Allahu Akbar, ada datang bini ini menyuruh, bang makan dulu sempat dimakan, makan, maka itu tidak boleh lagi. Wasyarab ataupun minum. Ada nih bekas, bukan bekas, mengulum banyu liur misalnya, lalu waktu pas mulai sholat, mulai takbiratul ihram, lalu kita minum, maka itu pun juga diharamkan. Dan yang lain-lainnya. Nah, itu intinya adalah takbiratul ihram itu mulai dari situ diharamkan melakukan sesuatu. Nah, kemudian berkaitan dengan dalil takbiratul ihram ini banyak sekali dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Miftahus sholati al-wudu", pembuka salat itu adalah wudu, "wa tahrimuha at-takbiru", permulaan salat itu adalah takbir, "wa tahliluha at-taslim", dan menyelesaikan, mengakhirkan salat tadi adalah melalui salam. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu salam kan. Nah, salam yang pertama adalah rukun, salam yang kedua adalah sunat. Karena kalau lagi ma'rifnya assalamualaikum warahmatullahi put bakantut misalnya, nah ada masalah itu. Tapi kalau misalnya assalamualaikum but bakantut, nah itu batal masih, karena belum selesai melakukan salam pertama. Nah, jadi takbir ini adalah salah satu rukun salat, takbiratul ihram. Nah, banyaklah, idza qumta ila shalah fakabbir. Nah, apabila kamu mendirikan salat maka harus bertakbir. Nah, itu salah satu dari riwayat berkaitan dengan pentingnya takbiratul ihram tadi, ada dalam hadis Rasulullah. Yang selanjutnya kaifiyatuhu, bagaimana cara melakukan takbir tadi. Misalnya ya ta'ayyanu 'alal qadri ayyantiqa bilafzi Allahu Akbar. Bagi orang yang mampu mengucapkan lafal takbiratul ihram tadi, maka dibaca Allahu Akbar gitu. Lafalnya adalah Allahu Akbar. Nah, itu lafalnya adalah Allahu Akbar. Tapi tentunya kita harus melihat kondisi masyarakat di situ. Kadang-kadang kan kita jadi imam itu kan jangan hendak supaya beda dari orang. Jadi maulah berdosa makmum. Nah, jadi kita lihat kondisi masyarakat di situ. Mun biasa sudah Allahu Akbar, ya udah Allahu Akbar aja dan dipakai. Kalau timbul makmum ragu, padahal bujur aja, betul saja, tidak batal salatnya, sah saja, Allahul Jalilu Akbar misalnya mengucapkan seperti itu. Tapi ada yang mungkin baru tahu misalnya, atau baru mendengar, nah jadi timbul ragu-ragu dia. Nah, imam ini punya macam-macam jajar, nah misalnya seperti itu. Ini bahasan tentang takbiratul ihram ini banyak sebenarnya, jadi ulun ambil poin-poinnya aja. Atau Allahu Akbar wa ajallu misalnya, boleh aja, li'annaha ziyadatun la tuhil makna. Jadi ini tambahan ini adalah tambahan biasa saja dan tidak merubah makna, Misalnya Allahu Akbar wa ajallu, sama aja maksudnya adalah Allahu Akbar min kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala itu besar daripada segala sesuatu. Nah, ini. Tapi wa in ghayyarat as-sighah mislu, misalnya merubah bentuk, tadi kan Allahu Akbar, lalu dirubah bentuk misalnya Akbar Allah, maka itu sudah merubah bentuk. Allah besar, lebih besar Allah. Kalau Allahu Akbar, Allah maha besar. Kalau Akbar Allah, maha besar. Akbar Allah, Allah Akbarullah gitu. Lam yasihha at-takbir, maka tidak sah takbir. Li'annahu la yusamma takbiran, karena itu bukan disebut dengan takbir. Yang disebut takbir itu adalah Allahu Akbar, bukan Akbar Allah. Nah gitu, bukan Akbar Allah. Mun hendak aja
yang selamatnya aja ya kayak yang semalam aja dah gitu. Karena walaupun berubah zaman, walaupun perubahan kondisi situasi yang ada hari ini, tetap takbiratul ihram kita tetap baca Allahu Akbar saja. Nah, intinya adalah Allahu Akbar ini adalah sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Oke, kita lanjut. Syurutuhu, adapun syarat-syarat takbiratul ihram. Yushtaratu li sihhati takbiratil ihrami, disyaratkan untuk sahnya takbiratul ihram itu ada beberapa syarat. Yang pertama, yajibu ayyukabbira qa'iman haitsu yulzimuhu al-qiyam. Bahwasanya yang bertakbir itu adalah dia kondisinya berdiri. Kondisinya berdiri. Yang mengharuskannya, yang memungkinkannya bisa berdiri. Ini kan kita wajib sholat itu kan berdiri dahulu. Kalau tidak mampu berdiri, dalam artian karena ada aral, ada uzur, baru duduk, baru berbaring, baru yang lain-lainnya. Nah, dia harus berdiri. Karena adanya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan seperti itu, harus berdiri. Nah, tapi falau nataqa, ini yang dalam kondisi normal ya. Falau nataqa bitakbiri asna al-qiyami ila sholati lam tasihha. Bagi orang normal, bagi yang normal ini kita sehat gitu ya, tidak ada uzur. Jikalau kita mengucapkan takbir ini pada saat kita asna al-qiyam itu pertengahan berdiri, berarti pemahamannya itu belum berdiri tegak. Kita sudah bertakbir, kan ada nih hanya berdiri, hendak berdiri, separuh berdiri. Nah, bisa kita bayangkanlah kira-kira separuh berdiri sudah Allahu Akbar bertakbir berdahulu tuh. Nah, maka lam tasihha, tidak sah salat itu, tidak sah takbirnya itu gitu. Karena posisinya ini masih belum berdiri tegak. Berdiri tegak ini kan kayak ini. Nah, dia kalau masih separuh, artinya belum berdiri, masih membungkuk sedikit, baru bangkit dari duduk, langsung Allahu Akbar. Langsung seperti itu, maka tidak sah, lam tasihha. Kama la tasihu idza kabbara lil ihrami asna'ir ruku' idza kana masbuqan. Sebagaimana juga tidak sah tidak sah takbir sewaktu rukuk. Maksudnya gini, kalau dia mendapati imam lagi rukuk, lalu si makmum ini datang bertakbir langsung ikut rukuk, maka dia tidak masbuk. Tapi kalau misalnya imam ini sudah rukuk, lalu sami Allah, kata imam, sami Allah, dia baru rukuk, si makmum ini baru rukuk, maka dia tidak mendapati rakaat, berarti dia masbuk. Nah, itu ceritanya kayak gitu. Nah, dalam hal yang gini, dia bertakbir sambil berrukuk, saking hendak mendapati makmum imam. Allahu Akbar, imam lagi rukuk, belum tuntung barnya itu belum tuntung, langsung rukuk dia. Nah, si makmum nih, karena dia pengen ngikut supaya sempat jamaah. Nah, akhirnya dia tidak bisa. Nah, kalau dia ini ikut salam nanti, maka berarti masih kurang satu rakaat. Nah, lebih baik kita masbuk sekalian kalau misalnya melihat imam sudah ruku, daripada kita tergesa-gesa Allahu Akbar belum tentu masuk sudah yang sengaja aku salat pada maghrib tadi, lalu langsung waduh imam nih kalau sudah sami Allah tidak sempat saya ikut ruku, langsung belum Allahu Akbar langsung kayak rukuk kayak gini, maka itu tidak boleh. Maka berarti posisi takbiratul ihram itu betul-betul waktu kita berdiri gitu. Kira-kira jelas lah kira-kira. Jadi kalau kita terlambat sedikit, lebih baik kita mendingan sekalian aja dah terlambat istilahnya, kecuali memang rakaatnya sudah terakhir. Tapi kalaupun rakaat sudah terakhir, tak masalah.
kendati pun di sujud terakhir imam itu salat, kita ikut aja langsung sujud, plak langsung sujud. Imam duduk tasyahud akhir, kita duduk tasyahud awal. Nanti setelah imam assalamualaikum warahmatullah, kita berdiri. Nah, berdiri kita itu rakaat pertama. Artinya walaupun kita tidak dapat rakaat dari beliau, dari imam, tetapi kita masih ikut nyambung sebagai peserta jamaah. Walaupun di ujung-ujungnya, ibarat kapal itu sudah berlabuh, tapi kita masih bisa menangkap jangkarnya atau talinya. Nah, berarti tetap ikut juga dalam kapal itu. Nah, gitu ceritanya. Yang kedua, ayyantika bitakbiri hala istiqbal qiblah. Nah, berucap kata takbir tadi adalah hal keadaannya itu menghadap kiblat. Allah, jadi menghadap kiblat, bukan Allah menghadap kiri atau menghadap kanan. Tapi posisi kita adalah harus menghadap kiblat ketika mengucapkan Allahu Akbar. Menghadap kiblat. Nah, dahulu di dalam kitab Al-Baijuri, waktu pengajian kita dahulu, kita sudah menjelaskan bahwa semuanya menghadap kiblat. Tangan, dada, muka. Ini tangan ini dicondongkan sedikit kayak gini, tidak yang melantik kayak gini kada, tapi dicondongkan sedikit. Mailun ilal qiblah. Semuanya itu harus menghadap kiblat. Jadi tidak rata kayak gini enggak, tapi di apa nih gayanya, sebutannya apa nih kayak gini, nah dimiringkan sedikit ke arah kiblat sana. Nah, maksudnya adalah ujung-ujung jari ini pun juga menghadap ke sana. Bahkan jari-jari kita pun, jari-jari kaki yang asalnya kayak gini berdirinya harus menghadap kayak gitu. Upayakanlah paling tidak akan kayak gitu, menghadap kiblat. Yang ketiga, ayyakuna takbir bil lughatil arabiyyah. Pasti bahwasanya takbir itu harus menggunakan bahasa Arab. Fa in kabbara bil farisiyah masalan, dan jika orang itu bertakbir dengan bahasa Farsi atau bahasa lain dari bahasa Indonesia, wa huwa yuhsinul arabiyyah, tapi dalam dia itu mampu membaca bahasa Arab, lam yuzizi, maka tidak boleh. Kita ini mampu aja membaca Allahu Akbar, tapi lalu kita mau mengubah bahasanya Allah Maha Besar, misalnya seperti itu, maka tidak boleh seperti itu. Fa illam yuhsinul arabiyyah, jika orang ini tidak bisa mengucapkan bahasa Arab, Allahu Akbar itu kada bisa menyambatnya. Wajaba alaihi ayata'allama idza in ittasal waktu. Apabila dia tidak bisa berbahasa Arab, membaca Arab, maka wajib baginya belajar in ittasal waqt, apabila waktunya masih luas. Wa qudira alaihi wa qadara ala dzalika, dan dia mampu melakukannya. Misalnya waktu ada masih sehat, kan bisa aja orang yang baru berislam atau yang baru apa kayak gitu kan, baru menemukan jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baru tersadar di usia yang senja, tak masalah seperti itu, lalu belajarlah dia. Fa illam yata'allam ma'al qudrah wal waqt, apabila dia itu punya waktu yang luas tapi tidak belajar, wa kabbara bilisanihi, dan dia bertakbir dengan bahasa yang non Arab, bukan bahasa Arab, batalat salatuhu, maka batal salatnya. Wa illam yuhsinul arabiyyah, dan jika dia ini tidak bisa berbahasa Arab, membaca bahasa Arab, wa dhaqal waktu ayata alama, dan waktunya sangat sedikit, usia sudah 75 tahun atau lebih, hanya berislam misalnya, belajar yang itu nangai, kada mungkin lagi aku tahu kayak apa, angkat takbir aja dah. Nah, misalnya malum, kada usah seumur hidup membaca Allahu Akbar. Kan misalnya wa kabbara bilisanihi wa lughatihi, dan dia bertakbir dengan lidahnya dan dengan bahasanya, li'annahu ajazun anil labzi, karena dia tidak bisa mengucapkannya ini, maka fa'ata bima'nahu bi ay lughatin sya'a, maka boleh dia dengan maknanya dengan bahasa apa aja. Nah, itu hebatnya Islam itu. Bima'nahu bi ay lughatin sya'a, dengan bahasa apa aja. Allah Maha Hai, misalnya kan bisa, ada bisa menyebut huruf besar, bahasa
Bahasa Indonesia yang Allah Maha Besar, bahasa Dayak atau bahasa Banjar Allah Maha paling ganal misalnya kayak gitu. Tapi agak mahuluti pang kadang-kadang lah, tapi bagi orang yang kadang bisa entar kawa apa-apa. Nah, yang selanjutnya adalah ayyasma'a nafsahu idza kana sahihus sam'i, bahwasanya orang yang bertakbir ini mendengar, mampu mendengar dirinya sendiri. Idza kana sahihus sam'i, jika dia itu masih pendengarannya baik. Kalau sudah pendengarannya sudah kurang baik lagi, maka cukup seperti biasanya dia itu mengucapkan takbir Allahu Akbar gitu aja. Kalau harus menuruti, harus didengar oleh telinganya, sementara telinganya ini sudah kada sahih lagi, tidak normal lagi, maka berarti bisa mengganggu orang sebelah menyebelah. Jadi biasanya dia kayak apa yang bisa mendengar suaranya sendiri gimana? Waktu pendengarannya masih normal. Ketika pendengarannya sudah tidak normal lagi, maka cukup sebagaimana biasanya dia mengucapkan takbir yang dulunya dia mampu mendengar. Jadi kada disyaratkan mampu mendengar, tapi yang disyaratkan di sini mendengar jika telinganya masih normal. Jadi tidak ada penghalang, Kalau misalnya hari hujan, wow, jadi kalau hari hujan, wow, harus mendengar nih, kada mendengar nih. Ya Allah, kada kayak itu, tidak seperti itu. Jadi dalam keadaan normal. Nah, itu antaqtarinan niyatu bitakbir, bahwasanya niat tadi itu bersertaan dengan bersamaan dengan takbir. Niat tadi dibaca dengan takbir. Allah itu mulai takbir. Li'anna takbira awwalu fardin min furudis shalah fayajibu an takuna niyatu muqaranatan lahu. Karena takbir itu awal dari fardunya salat, maka wajib menyertakan niat di waktu membaca Allahu Akbar tadi. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan syarat-syarat takbir. Masih ada, tapi kita lengkahi sedikit. Yang selanjutnya yustahabbu fit takbir, dianjurkan waktu bertakbir itu adalah beberapa hal yang sebagai berikut. Yang pertama, yustahabbu lil musalli alla yaqsurat takbiri bihaitsu la yafhamu, bahwasanya dianjurkan orang bertakbir, bagi orang yang salat itu jangan meringkas-ringkas takbir Allahu Akbar, misalnya kayak gitu, misalnya bihaitsu la yafhamu, kira-kira dia akhirnya tidak paham. Jadi kita harus menerasapkan bahwasanya Allahu Akbar itu panjangnya itu bukan dalam artian Allahu Akbar kayak gitu, nah modelnya kan kada paham kita, maksudnya kita ini sholatnya sholat apa. Jadi jangan dipendekkan lah kayak gitu. Tapi juga jangan juga panjang Allah, misalnya kayak gitu. Nah, jangan juga begitu. Nah, jadi maksudnya di sini adalah sekedar kita memasukkan niat. Sengaja ku salat fardu maghrib, sengaja ku salat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Taala. Ulun tuh kadang-kadang hanya yang wajib aja, kadang-kadang Allah sengaja ku salat fardu maghrib atau sengaja ku salat fardu isya kayak gitu. Sudah gitu kan, sudah aja kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi sekedar dengan jangan terlalu cepat, bagaimana kita bisa memasukkan niat kita, lalu juga jangan juga terlalu panjang sehingga merubah niat kita, akhirnya berubah niat kita, hilang niat kita. Li'alla tazulan niyah, supaya tidak hilang niat kita. Yang kedua, yustahabbu lil imam ayyajhura bi takbiratil ihram. Harusnya imam itu dianjurkan bagi imam untuk menjaharkan, menyaringkan takbiratul ihram atau takbiratul intiqalat, atau takbir intiqal. Takbir intiqal itu kan mau rukuk Allahu Akbar, nah itu takbir intiqal.
i'tidal, lalu Allahu Akbar mau sujud, Allahu Akbar mau duduk antara dua sujud, Allahu Akbar mau sujud lagi, Allahu Akbar berdiri lagi. Itu namanya takbir intikal. Intikal itu takbir perpindahan. Maka dianjurkan bagi imam nyaring jelas Allahu Akbar. Jangan nih, kalau takbiratul ihram mungkin jelas lah. Tapi kalau takbir intiqalat, takbiratul intiqal, kadang-kadang kita misalnya Allah barnya kada tuh lah. Nah, kadang Allah tunggu si makmum nih apabila barnya tuh nah, supaya kan sekali sudah berdahulu imamnya. Nah, jadi imam ini mestinya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, bukan Allah renai diam karena ada suaranya lagi. Nah, itu maksudnya di sini. Kenapa? Liyasma'al ma'mumin, supaya supaya makmum ini bisa mendengar. Nah, faya'lamu salatahu limutaba'atihi, dan mereka bisa mengetahui salat yang dia itu mengikuti imam ini. Makanya imam itu harus tahu apa, imam itu kan jadi ikutan. Imam itu jadi ikutan. Nah, selanjutnya wala yukabbiru hatta tastawiyas sufuf. Jangan bertakbir berdahulu imam ini sampai saf-saf ini rata. Nah, wa yustahabbu lil ma'mum wal munfarid ayyusirru bihi, disunnahkan bagi makmum itu atau bagi orang yang sendiri mensirkan takbiratul ihram. Kadang mesti kayak imam, mantang-mantang imam Allahu Akbar, makmum umpat juga Allahu Akbar. Beda halnya kalau yang apa bahasanya orang di Masjidil Haram itu muballigh lah, muballigh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada kayak itu nah. Nah, itu beda, lain itu maksudnya. Atau di Masjid Istiqlal juga seperti itu. Nah, jadi bila saurangan rendah aja. Nah, di sini ada satu lagi, yusannu lil musalli ayyarfa'a yadayhi fi takbiratul ihram. Sunnah bagi orang yang sholat mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram. Mengangkat tangan. Jadi ngangkat tangan ini adalah sunnah. Yang wajibnya itu adalah takbiratul ihram. Fardunya itu adalah takbiratul ihramnya itu loh, takbiratul ihram. Walau kana qa'idan, walaupun orang yang sholat ini dalam keadaan duduk, au mutajian atau berbaring, tetap mengangkat tangan itu sunnah. Lil faridati, bagi salat fardu, awin naflati atau walin nafilati, atau bagi orang yang salat sunnah, maka disunatkan mengangkat tangan. Wa yastaqbilu bikaffaihi qiblah, dan dia menghadapkan dua telapak tangannya ini ke kiblat. Nah, ini tadi yang tadi itu kan mumilan atrafi asabihi, dan memiring mail itu kan cenderung memiringkan gini tangannya. Atrap ini jari-jari telunjuknya ini ke arah kiblat sana modelnya, bukan begini, bukan. Nah, kayak gini lah gitu modelnya, cukuplah seperti itu. Nah, wa yarfa'ul yadaini hazwa mankibaihi. Nah, ini banyak yang terjadi persoalan. Nah, ini banyak yang terjadi perdebatan kita itu. Wa yarfa'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, hazwa mankibaihi, sejajar dengan bahunya. Ada hadisnya itu, ada hadisnya. Tadi sengaja kada ulun baca. Ini hadisnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ibtatahas salata rafa'a yadaihi hazwa mankibaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memulai salat, maksudnya adalah bertakbiratul ihram, rafa'a yadaihi hazwa mankibaihi, mengangkat kedua tangannya sejajar bahunya. Nah, ini banyak perdebatan di antara umat kita. Apa yang dimaksud dengan hazwa mankibaihi, sejajar dengan bahu itu? Ternyata dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i ini adalah wa yarfa'ul yadaihi hazwa mankibaihi bihaitsu
yuhadhi atrafu asabi'ihi a'la udhunaihi. Ternyata yang mengangkat kedua tangan sejajar bahu itu adalah sekira-kiranya yuhadhi atrafu, mensejajarkan telunjuk-telunjuk jari-jarinya ini, jari-jari kita ini, a'la udhunaihi, di atas dua telinga. Nah, itu sekalinya angkat tangan sejajar bahu. Nah, sejajar bahu. Tapi yang dimaksudkan tangan di sini, menurut ulama, tangan ini kan dari sini, dari bahu ini kan mulai tangan sampai ke ujung jari ini sebutan tangan. Kalau yang kita sejajarkan adalah ini, berarti mensejajarkan jari dengan bahu, bukan mensejajarkan tangan dengan bahu. Nah, oleh karena itu maka ulama menjelaskan, ada juga hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya maksudnya itu adalah sejajar bahu itu tangan sejajar bahu, mungkin ukurannya bahu sampai ke siku, lalu bahu sampai ke jari. Nah, yang dimaksud dengan sejajar mungkin seimbang adalah dari sini ke siku sampai ke sini, antara ini dengan sini sejajar. Makanya inilah yang dimaksud dengan sejajar bahu itu, menurut dalam kitab di sini, bihaitsu yuhadhiya atrafu asabi'ihi ala udhunaihi, mensejajarkan, yang dimaksudkan mensejajarkan tangan sejajar dengan bahu adalah yaitu sejajarnya jari-jari kita itu di atas telinga, yang kayak biasa kita praktekkan begini. Wa ibhamahu, dan dua ibu jarinya itu syuhmatai udhunaihi, berada di daun telinga. Ulun tuh kalau bertakbir tuh kadang-kadang ulun pegang, ulun berarti sudah sampai tuh. Ya, sampai. Nah, kadang kalau kayak gini perasaan kayaknya belum nih kayak gini. Mbah kita bercermin ternyata masih jauh. Nah, Allah berarti dikenakan, Allah berarti kena, udah pas begitu. Nah, itu ya berkaitan dengan perbedaan di antara masyarakat muslim kita. Banyak yang bertakbir itu yang kayak gini, Allahu Akbar. Tapi maksud sebenarnya memang hadisnya ada yang kayak gini, tapi bukan itu maksud dari hadis tadi. Maksud dari hadis tadi sejajar bahu itu adalah yang meletakkan jari-jari tangan kita di atas telinga kita dan ibu jari berada di ini. Nah, masih panjang sebenarnya bahasan kita, tapi intinya sudah kita sampaikan bahwasanya takbiratul ihram adalah merupakan rukun yang kedua dan harus betul-betul kita melaksanakannya. Nah, tapi ya, yang pasti harus kita perhatikan adalah ucapan Allahu Akbarnya itu. Kalau gerakan-gerakan yang lain adalah merupakan sunnah. Namun demikian tentunya kita juga sebagaimana hadis Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Maka kita mengikuti hadis Rasulullah melalui pendapat-pendapat ulama. Kita tidak tahu bagaimana Rasulullah bertakbir kalau tidak dijelaskan oleh hadis. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama. Tidak mungkin kita langsung belajar ke hadis Rasulullah tanpa melalui penjelasan para ulama. Nah, penjelasan para ulama adalah meletakkan tangan adalah seperti yang kita contohkan tadi. Nah, barangkali itu yang bisa ulun sampaikan. Mohon ampun maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan hajat kita, hajat dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma yassir lana umurana dunyawiyah wal ukhrawiyah. Allahumma qdi hajatina bihaqqi nuri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hadzal majlis min majalis al-'ilmi an-nafi' wa marhuman wa barakan baina aydina wa bainan nasi jami'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu